Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay tune lagi di channel Riyadhisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. By the way, saya tayong pak ya untuk kesehatan ya guys ya, biar sehat kita ya guys ya. Nah kalian juga perlu dicontoh nih, kita berjemur ya guys ya, untuk menghilangkan energi negatif ya guys ya. By the way, kalian sudah download Yorpay belum nih teman-teman nih? Pada chat Kayathisam, kenapa sih nggak dari dulu ngenalin Yorpay? Ya maaf ya guys ya, Kayathisam juga baru tahu dan baru gunain. Manfaatnya tuh banyak banget guys ya. Jadi kalian nih kalau misalkan bayar air ledeng ya, PDAM di rumah tuh, biar nggak ditipu-tipu orang rumah tuh ya. Kan orang rumah kadang lebihin sedikit gitu ya untuk untungnya mereka. Jadi sekarang kalian udah bisa menghandle sendiri tuh, bayar PDAM, bayar listrik, atau enggak nih token listrik kalian yang di rumah kalau tengah malam bunyi nih itu kan pulsanya kan mau habis tuh ya. Wah, nggak usah pusing-pusing, kamu tinggal buka aplikasi Yorpay, diisi sendiri, udah langsung nyala lagi tuh listrik kalian. Gampang banget kan? Ada yang nanya lagi nih, Kayathisam kok saya top up di Circle kok lama ya masuknya? Iya ya guys ya, kalau misalkan top up pertama kali kalian harus menunggu 10-15 menit, nanti uang kalian pasti masuk. Kak, nanti kalau misalkan nggak masuk ya tinggal chat aja customer service-nya itu welcome banget sama kita ya, namanya juga kan sesama Indonesia ya guys ya. Nah kita wajib dukung nih aplikasi Yorpay, sepakat nggak? Oke, jangan lupa ya, buka Android kalian, terus tinggal ketik aja Yorpay, nanti kalian tinggal unduh aja, terus install di handphone kalian, dicoba ya. Oke guys, hari ini saya mau bahas yang lagi yang lagi viral ini. Ini saya mau cari Mbak Cacing ini. Mbak Cacing di mana kamu? Mbak Cacing di mana? Siapa sih Kak Mbak Cacing? Nggak tahu nih guys. Banyak yang komentar, Kak saya ditipu sama Mbak Cacing. Lah ditipu kenapa? Nah Kayathisam habis beli kalung nih guys tuh. Ini kalian jangan salah, ini kalungnya sudah dijampi-jampi Mbak Dukun nih guys. Ini Kayathisam beli $4.000. Percaya nggak? Jadi kalung ini nih bisa berkhasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit guys. Coba Kayathisam pakai dulu ya. Nah ini kalungnya kalung Mbah Dukun nih guys. Aduh, kalian beli nggak kalung kayak Kayathisam nih? Aduh, bagus banget nggak? Oke ya, keren ya. Nah kalung ini nih sudah dijampi-jampi nih guys, biar buat kesehatan. Kayathisam juga habis beli minyak nih. Tuh. Ini namanya minyak mitik. Minyak mitik guys. Coba disemprot dulu, biar banyak yang suka deh sama Kayathisam nih. Ini harganya nggak main-main guys, kalian jangan salah, ini harganya $1.100. Gila ya, Kayathisam banyak duit ya. Ini kalung harganya 4.000 ya guys ya, 8 juta. Ini minyak mitik ini harganya 1.100 aja, jadi ini cuma 2 juta guys. Jadi kalung sama minyak mitik ini ya Kayathisam beli 6.500-an lah, sekitar 12 juta ya guys ya. Aduh, 12 juta. Kita bahas yuk. Ini nih pembodohan, siapa sih sebenarnya yang bodoh nih? Yang bodoh nih kita apa orang yang jualnya ya guys ya? Jangan-jangan Kayathisam ini bodoh. Kita bahas yuk. Oke guys, Kayathisam tadi itu cuma bercanda ya guys ya. Kayathisam cuma mencontohkan anak-anak yang sudah ketipu nih guys ya, dengan ya dukun-dukun Bakewodi nih guys. Jadi mereka ini berdalih ya guys ya, membuka praktek dimana diduga oknum ini adalah anak peperan ya guys ya, dimana anak peperan ini memiliki kos-kosan. Nah banyak yang bilang kalau misalkan kos-kosan ini kalau siang, kalau hari Minggu itu berubah menjadi restoran lesehan. Ya saya nggak tahu ya guys ya, karena Kayathisam itu nggak pernah makan di lesehan-lesehan anak-anak yang Indonesia yang buka gitu ya guys ya. Nah di sana itu dia ini menjual beberapa makanan Indonesia ya guys ya. Nah salah satu diantaranya adalah bakso ya. Kalian kan suka banget ya. Ya mungkin buat kalian yang udah pernah kesana ya mungkin udah tahu sih ya keadaannya gimana, makanannya enak nggak. Nah cuma yang jadi ngerinya lesehan ini namanya lesehan mitik guys. Aduh, jadi pusing juga ya. Nah ternyata dali-dali dari restoran mitik ini, lesehan mitik ini, dia juga membuka jasa praktek dukun guys, yaitu salah satunya jual minyak nih.
minyak ini sudah dijampi-jampi katanya guys, bisa membuat lengket para laki-laki. Pusing deh. Ya iyalah ya guys ya, wangi kayak gitu ya. Aduh, kitanya juga jadi ikut wangi gitu ya guys ya. Silong gak sih guys? Ya maaf ya, lagi berjemur, tapi ya semoga aja suaranya kayak Tisam nih bisa kedengeran. Nah, kalung juga berkhasiat guys untuk kesehatan guys. Aduh, buang-buang uang banget sih kalian guys. Kalau misalkan kalian sakit, kalian itu kan pekerja migran, dimana kalian itu punya asuransi kesehatan yang bisa langsung datang ke rumah sakit, itu dokternya itu welcome loh sama kita guys. Kalian nggak perlu bayar, paling bayar administrasinya aja $100 ya guys ya. Kalian mau operasi di situ juga bisa. Kalian itu punya pohim ya guys ya, punya asuransi. Jadi sebagai pekerja migran sebenarnya kita tuh harus lebih banyak informasi untuk lebih cerdas gitu ya guys ya. Aduh, kok kayak Tisam ngomongnya kayak gitu, berarti kayak Tisam ngomong kita ini bodoh. Ya nggak tahu ya guys ya, kalian menafsirkan sendiri. Kalian ini sedikit kurang ini kayaknya, kurang logikanya kurang masuk gitu ya guys ya. Gini ya guys ya, ada satu kasus di mana korbannya ini adalah diduga anak overstay juga guys. Nah, guys, begitu banyak ya TikTok yang menyebar di luar sana. Ada salah satu kasus di mana, jadi gini guys ceritanya, ada seorang perempuan A, ini posisinya nih bukan pekerja migran ya guys ya, semuanya oknum overstay dan paperan ya guys ya. Kenapa saya perlu bahas ya, karena kejadiannya di Hong Kong gitu. Dan selama mereka masih menggunakan bahasa Indonesia, meskipun keluarga negaraan mereka digadaikan alias mereka tidak mengakui Indonesia ya, tapi kalau kalian masih menggunakan bahasa Indonesia ya berarti menjadi urusan kita bersama ya guys ya. Oke, jadi TikTok yang tersebar di luar itu adalah perempuan A itu punya pacar warga asing di sini dan punya anak. Nah, jadi perempuan A ini, pacarnya ini punya anak ya guys ya. Tapi si warga asingnya laki-laki ini kecantol sama wanita lain guys. Nah, saya nggak tahu nih dari dua perempuan ini siapa nih yang menjadi korban untuk membeli minyaknya di Mbak Cacing ini. Coba yang tahu komentar ya guys ya. Nah, perempuan yang kedua ini merasa dirugikan sama Mbak Cacing guys, sehingga semalam itu ribut guys, sampai lapor ke polisi, sampai digerebek tuh kos-kosannya. Nih videonya. Sebenarnya apa sih masalah mereka? Ya intinya masalah mereka adalah masalah ditipu ya guys ya, dimana ada sebuah transaksi, ada namanya kerugian dari salah satu pihak, sehingga menjadikan permasalahan, problem. Mereka ini berani untuk lapor ke polisi untuk menggerebek suatu kos-kosan ya guys ya. Nah, Mbak Cacingnya itu katanya nggak ketangkap guys. Aduh, ini sebenarnya siapa sih guys yang ini sebenarnya ini salah siapa guys? Aduh, malu-maluin aja. Terus banyak nih korban Mbak Cacing ini pada speak up, Kak, saya habis beli kalung nih kayak Tisam, habis beli minyak. Nah, itu Kak, ternyata Kak, bukannya malah makin lengket, malah saya itu sering mimpi serem Kak. Sering didatengin gondoruo Kak di dalam mimpi saya, sering didatengin makhluk-makhluk kayak gitu Kak. Itu sebenarnya gimana Kak? Udah saya bayar mahal-mahal Kak, $1.100 itu kan 2 juta ya guys ya. Jadi kayak Tisam nih perlu speak up, karena jangan sampai kalian ini menjadi korban berikutnya. 2 juta itu ya mungkin bagi kalian yang lagi galau itu sih murah ya guys ya. Ya tapi kalau 2 juta untuk keluarga kita yang di rumah ya guys ya, itu udah bisa makan enak banget guys. Nah, kalian udah ngasih makan orang tua belum? Kalau ngasih makan Mbak Cacing aja udah bisa gitu ya. Kita bahas yuk. Oke guys, oknum paperan ini ya guys ya, meresahkan kalau tingkah lakunya kayak gini ya guys ya. Nah, sekali lagi, apa sih yang namanya paperan? Paperan itu dimana dia itu numpang di Hong Kong untuk mencari negara ketiga karena dia sudah tidak mau menjadi warga Indonesia. Yang pertama, harus tegaskan, kalau kalian sudah tidak mau menjadi warga Indonesia, ya malulah kalau misalkan kalian masih menggunakan bahasa Indonesia gitu. Apalagi promo-promo ya warung mitiknya atau enggak kegiatannya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Ya kami sebagai warga Indonesia ya, perwakilan dari teman-teman yang merasa
dirugikan gitu ya. Kalian kalau misalkan mau mendapatkan konsultasi tentang mitik, silakan hubungi admin saya. Kalau kalian mau makan di restoran saya, hubungi admin saya. Gila aja. Kamu di sini itu sebagai peperan ya guys ya. Maaf nih untuk peperan, mungkin anak-anak peperan yang masih baik-baik ya guys ya. Tapi ini saya membahas oknum peperannya nih, anak peperannya. Kali ini merugikan banget guys. Sangat benar-benar merugikan teman-teman saya, teman-teman kita ya guys ya. Kalau misalkan kalian butuh uang untuk hidup sebagai anak peperan di sini, ya jangan gitu guys, jangan jadi penipu ya guys ya. Nah, sebenarnya saya nggak nipu kak, karena kan transaksi itu kan saya punya barang. Oke, saya jual barang ini misalkan harganya 4.000. Kalau pembelinya mau, itu kan bukan namanya penipuan. Iya ya guys ya, bener juga ya guys ya. Itu bukan penipuan, ya karena transaksinya itu kan sah gitu ya. Yang belinya juga mau-mau aja gitu ya guys ya. Iya, tapi kalau misalkan barangnya khususnya nih untuk memikat laki-laki, nah laki-lakinya itu nggak terpikat sama kita, berarti kan nggak ada khasiatnya. Nah itu yang dinamakannya penipuan, nipu tentang barang ini nggak ada khasiatnya gitu ya. Kalian harus patut menduga nih, barangkali aja minyaknya itu diisinya pakai air WC gitu ya. Aduh, gimana dong guys. Nah, makanya kita belajar ya guys ya dari kasus ini ya guys ya. Udah jauhi aja lah seperti itu. Kalian itu kalau misalkan pengen jodoh, ya dekatkan sama pemilik jodoh ya guys ya. Orang kalian yang aja nggak sholat, gimana Allah mau kasih jodoh yang baik gitu ya guys ya. Kalian percaya dengan warga asing laki-laki di sini dia menanam satu benih anak, di sini mau nanam satu benih anak, kalian rebutan satu laki-laki gitu ya. Aduh, masya Allah, harga diri kita begitu murah sekali kakak-kakak. Ayo dong bangkit, jangan seperti ini ya guys ya. Jangan contoh ya guys ya. Ini adalah contoh yang buruk ya guys ya, dimana mereka saling serang aib. Saya di sini sebagai pekerja migran Indonesia mewakili teman-teman yang masih bekerja resmi ya guys ya. Ya tolonglah sebagai oknum anak peperan ya jangan begitu ya guys ya. Karena polisi meskipun sudah mendatangi kalian memiliki surat paper, surat izin tinggal di sini ya guys ya. Tapi tingkah laku kalian itu menyalahi prosedur yang Hong Kong percayakan kepada kalian gitu. Kalian masih melakukan transaksi di mana itu nggak boleh ya. Malu banget sih kita sebagai pekerja migrannya ya, kalian menjual apa namanya kepercayaan orang Hong Kong gitu yang sudah menerima kalian baik-baik di sini. Ya tapi kan kak, kita juga butuh hidup kak. Di sini kita juga butuh hidup. Ya itu kan pilihan salah yang kalian ambil sendiri gitu. Ya tapi kalau misalkan kalian sudah memilih jalan seperti itu, ya seharusnya gitu. Ya jangan memalukan teman-teman kita yang masih menjadi pekerja resmi ya guys ya. Karena bagaimanapun meskipun kalian sudah tidak mengakui Indonesia, selama kalian menggunakan bahasa Indonesia, muka kalian juga mirip orang Indonesia, ya secara tidak langsung orang-orang Hong Kong juga akan apa namanya? Akan terus mengecap kalian itu sebagai orang Indonesia gitu. Oke, poinnya kalian udah jauhi aja, jangan beli-beli minyak ini, jangan beli-beli kalung ini yang nyata-nyatanya kalian dibohongi uangnya ya guys ya. Kalian rela uang kalian untuk membantu hidup oknum anak peperan di sini. Ya kalau saya sih nggak mau ya guys ya. Saya 12 juta itu bisa beli apa namanya tanah ya guys ya. Saya bisa beli motor untuk kendaraan orang di rumah gitu. Lebih banyak manfaatnya untuk keluarga ya guys ya. Ingat, kalau kalian sakit, pergilah ke dokter. Jangan pergi ke mbak dukun. Apalagi mbak dukunnya ini ada di Indonesia. Jadi mbak cacing ini hanya perantara sebagai titisannya Nyi Roro Kadul. Ya aduh, ini gimana guys, otak-otak teman kita ini sudah dicuci ya guys ya. Ini termasuknya sudah pencucian otak ini guys, bukan pencucian uang nih, pencucian otak. Aduh, kalian itu lucu gitu guys. Aduh, udahlah, mulai sekarang stop ya guys ya untuk lari ke mbak dukun. Udah sekarang jauhi aja. Pokoknya intinya mitak-mitik itu adalah penipuan. Udah tegas itu, jauhi, jangan lari ke mbak dukun. Oke, kalau kalian mau makan, makanlah di tempat yang resmi, kayak restoran atau gimana lah, untuk mengurangi apa namanya oknum-oknum yang seperti ini ya guys ya. Setuju nggak?
Kayak Tisam nih bahasnya nih nggak jelas, nggak apa-apa deh. Kalau nggak jelas nggak apa-apa. Intinya buat kalian yang mungkin logikanya masih berjalan, omongan kayak Tisam ini ya baik untuk kita semuanya guys ya. Mungkin itu aja sharing kayak Tisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mbak Cacing, hati-hati ya, hati-hati aja. Kenapa kak? Kok bilang hati-hati? Iya hati-hati. Bermain seperti itu akan ada, dimana titik sial itu pasti ada. Laknat Allah itu pasti ada, pasti ada. Jadi jangan ini ya, Mbak Cacing mungkin bisa lari dari korban-korbannya yang sudah ditipu, tapi Mbak Cacing harus ingat hukum Allah itu nyata. Jangan sampai disentil sama Allah. Nah disentilnya aja kita kadang nggak kuat ya. Kadang kita kan menerima ujian, ya Allah berat banget hidup saya kayak gini, apalagi ya nauzubillah min dzalik ya. Saya nggak mau ngomong apa-apa ya, intinya ya jangan sampailah. Selama kalian masih bisa bertobat, selama kalian masih bisa mengakui kesalahan gitu, akuilah kalau misalkan apa yang kalian lakukan ini salah. Oke, mungkin itu aja video saya hari ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Stop untuk pergi ke Mbak Kewon. See you next video, bye bye.